Shalom semuanya, apa kabar kalian semua? Kak Jimmy harap setiap kita baik-baik aja. Nah teman-teman, gak berasa banget kita sudah masuk ke minggu ke-8 ibadah secara online. Sudah 2 bulan berturut-turut kita ibadah secara online teman-teman. Nah, apakah setiap kita masih mengucap syukur teman-teman? Apakah setiap kita masih bersuka cita teman-teman? Ataukah setiap kita udah mulai mempertanyakan kepada Tuhan, kapan ini berakhir Tuhan? Apakah setiap kita udah mulai bersungut-sungut teman-teman? Nah, di sini Kak Jimmy mau menguatkan kita semua untuk tetap bersuka cita. Yuk kita buka ayatnya di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Kak Jimmy bacakan ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, teman-teman, di sini ada 3 hal yang Tuhan mau dari setiap kita dalam keadaan ini. Yang pertama adalah bersukacita, teman-teman. Bersukacita yang dimaksud di sini adalah bukan bersukacita secara duniawi, teman-teman. Bukan sukacita secara daging, teman-teman, tapi sukacita secara rohani, teman-teman. Apa itu sukacita secara rohani? Artinya sukacita saat kita diberi lebih banyak waktu lagi untuk kita dekat kepada Tuhan, teman-teman. Pastinya dengan kita terus-terusan di rumah, kita punya waktu luang yang lebih banyak, teman-teman. Artinya kita punya waktu lebih banyak untuk dekat kepada Tuhan, teman-teman. Harusnya kita bersuka cita karena itu, teman-teman. Kedua adalah tetaplah berdoa, teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Tuhan mendengarkan setiap kita melalui doa, teman-teman. Nah, dalam doa ini segala permintaan kita, segala yang kita mau pasti Tuhan dengarkan, teman-teman. Asalkan itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, apakah teman-teman setiap kita tetap berdoa ataukah kita sudah mulai malas-malasan untuk berdoa? Nah, pastinya kalau kita makin dekat dengan Tuhan, setiap kita pasti akan semakin banyak berdoa, teman-teman. Yang terakhir adalah tentang mengucap syukur dalam segala hal, teman-teman. Nah, teman-teman, pasti adalah hal yang mudah untuk kita mengucap syukur saat kita mendapatkan berkat dari Tuhan, teman-teman. Saat kita mendapatkan apa yang kita mau, saat kita mendapatkan nilai yang bagus, itu pasti akan mudah untuk setiap kita untuk mengucap syukur, teman-teman. Nah, tapi pertanyaannya adalah, teman-teman, gimana kalau kita balik, teman-teman? Saat lagi keadaan sulit seperti ini, kita nggak bisa kemana-mana, kita merasa bosan, tapi Tuhan mau kita untuk mengucap syukur, teman-teman. Bahkan di sini dibilang ini yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan kehendaki setiap kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Nah, apa yang harus kita syukuri, teman-teman? Apa yang harus kita ucapkan syukur, teman-teman? Nah, teman-teman, jangan lupa, teman-teman, dalam keadaan sulit seperti ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan tetap menyertai setiap kita. Tuhan gak biarkan anak-anaknya kesulitan sendiri. Itu yang harus kita syukuri, teman-teman. Nah, teman-teman, Kak Jimmy harap setiap kita bisa tetap bersuka cita, tetap berdoa, dan mengucap syukur walaupun keadaan seperti ini ya. Sampai jumpa lagi.
kita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Dan biarlah kita mau terus rindu untuk menyembah Dia, untuk mendengarkan suara Tuhan. Biarlah hati kita selalu rindu untuk dekat dengan Tuhan. Tinggal di dalam kediaman
kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan kami mau tetap menyembah Engkau ya Bapa. Biarlah hati kami selalu rindu Tuhan untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus mungkin dalam situasi seperti ini Tuhan, masa-masa sulit ya Bapa, tapi kami mau mengandalkan Engkau lebih dari apapun. Kami mau terus Tuhan memberikan hati kami Tuhan Yesus untuk pikiran kami juga ya Bapa, untuk fokus kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya di dalam Engkau tidak ada ketakutan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memelihara hidup kami, Engkau yang menjagai hidup kami. Tuhan, ini doa kami. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus pimpin, berikan kami hati ya Tuhan Yesus yang mau dibentuk dan mau diajar ya Bapa. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Shalom teman-teman V4D, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan tetap beraktivitas. Walau mungkin aktivitas kita agak terbatas, nggak seperti dulu ya, tapi biar kita tetap bersuka cita. Teman-teman, untuk minggu ini Kak Helga diminta membawa firman dengan tema The Right Response Even in Difficult Circumstances, atau dalam bahasa Indonesia, respon yang benar walau dalam keadaan sulit. Kita sama-sama tahu bahwa saat ini keadaan sulit ini sedang menerpa semua orang di muka bumi ini, tidak terkecuali karena ada wabah corona yang sedang menjadi pandemik belakangan ini. Teman-teman mungkin bertanya-tanya ya, kenapa latar belakangnya itu gambar cangkir jatuh. Ceritanya lagi percobaan bikin kopi yang lagi happening saat ini, Dalgona Coffee. Pasti tahu dong semuanya, ya kan? Dan tahu kan proses membuat Dalgona itu ya, kita harus mengaduk dengan tenaga, terutama kalau pakai alat yang manual. Ada waktu yang kita spend untuk mengocok sampai akhirnya jadi kental. Nah, udah jadi nih, sesuai dengan resepnya. Tinggal mau menikmati, nggak taunya kesenggol, kopinya jatuh. Akhirnya rencana kita untuk menikmati kopi itu gagal. Nah, kadang dalam hidup hal ini juga terjadi. Kita sudah menyiapkan sedemikian rupa, kita udah spend time untuk melakukan sesuai dengan step-step yang diarahkan, yang kita tahu. Tapi ada sesuatu yang terjadi yang membuat kita nggak bisa menikmati itu. Ayat firman Tuhan yang menjadi rema diambil dari Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kak Helga bacakan juga dalam bahasa Inggris, Hebrew 12:28. So, since we are receiving an unshakable kingdom, let us give thanks. And through this, let us offer worship pleasing to God in devotion and awe. Kalau kita bicara tentang kesulitan, kira-kira apa sih kesulitan yang menurut kamu itu kamu rasakan dan kamu alami? Kalau Kak Helga coba ambil dari beberapa masukan, salah satunya biasanya berkaitan dengan pertemanan, ya, hubungan sosial kita dengan orang lain. Ada kalanya pertemanan ini nggak selalu lancar ya. Kita bisa di situasi di mana kita sepertinya tidak diterima keberadaan kita oleh orang lain. Mungkin ada yang menganggap kita aneh,
ada yang menganggap kita nggak keren, nggak cocok masuk dalam suatu komunitas. Dan terkadang hal ini membuat kita minder, merasa nggak diterima, merasa nggak berguna, merasa nggak layak. Ada lagi berkaitan dengan gambar diri. Kita merasa bahwa kita ini kurang cantik, kurang tinggi, kurang ganteng, atau kita merasa kita nggak stylish. Ada banyak hal yang berkaitan juga dengan gambar diri, ya. Lalu ada juga yang berkaitan dengan belajar, ya, dengan pendidikan. Kita merasa kita nggak cepet menyerap pelajaran, kita lambat, kita nggak cukup pandai, terus kita tertekan karena kita nggak mencapai target yang mungkin diberikan oleh papa mama atau oleh guru, sehingga kita merasa ya ampun, aku cuma bisa segini aja, dan itu membuat kita merasa tertekan. Jadi kita juga ada dalam keadaan yang sulit. Bisa juga berkaitan dengan hubungan kita dengan keluarga, dengan mama papa. Kita mungkin sering cekcok, kita sering bertengkar, tidak satu visi. Lalu selain dengan mama papa juga bisa dengan saudara kita, dengan adik atau dengan kakak, di mana satu rumah dengan kita. Sehingga itu membuat nggak ada damai sejahtera di rumah kita, ya. Kita bertengkar dengan adik, dengan kakak. Kita merasa cemburu misalnya, kita merasa bahwa mungkin orang tua kita lebih peduli dengan adik kita atau dengan kakak kita, nggak memperhatikan kita. Sehingga kita merasa menderita, ya. Kita merasa kok kayak gini banget sih, gitu. Juga bisa berkaitan dengan kehilangan atau ketidakhadiran orang tua. Misalnya ada orang tua yang dipanggil Tuhan, atau orang tua yang meninggalkan keluarga, ya, sehingga dia nggak ada di rumah bersama-sama dengan kita. Bisa juga kesulitan itu berhubungan dengan kemalangan, bencana alam misalnya, ya, atau dengan sakit yang berat, atau dengan faktor ekonomi yang mengguncang keluarga. Kira-kira mungkin salah satunya itu ada kalian alami, atau ada yang mengalami 2 atau 3 hal. Tapi intinya keadaan sulit seperti ini selama kita hidup, ya, itu pasti akan selalu ada. Tinggal ceritanya mungkin berbeda, situasinya mungkin berbeda. Tapi selama kita hidup di dunia ini, kesulitan pasti akan selalu ada. Tapi satu hal, jalan keluarnya juga selalu ada. Kalau sekarang kita dalam situasi pandemik corona, kita juga mengalami kesulitan, ya. Kita yang tadinya bisa ketemu langsung gitu dengan guru, dengan teman-teman di sekolah, akhirnya kita nggak punya lagi momen-momen itu. Semua dilakukan online. Sebagian mungkin nggak ada masalah dengan online, atau malah merasa nyaman karena memang lebih suka gitu dengan suasana online. Tapi bagi sebagian orang lagi mungkin itu menjadi masalah, karena misalnya dia tidak punya handphone atau tidak punya media untuk melakukan kegiatan online tersebut dari rumah. Kagak ada baca di beberapa berita gitu bahwa ada di daerah tertentu di mana gurunya akhirnya memiliki inisiatif untuk kunjungan ke tempat muridnya gitu, karena muridnya ini nggak punya media untuk online. Jadi akhirnya gurunya yang datang dan berkunjung. Jadi dia punya panggilan untuk menjawab kebutuhan muridnya. Nah, sebenarnya
kalau kita kembali ke ayat rema kita, ya, di situ ada kunci bagaimana kita berespon dengan benar. Seperti apa sih menurut ayat yang tadi di depan kita ucapkan di Ibrani, ya? Ada dua hal. Satu, mengucap syukur. Dalam bahasa Inggrisnya let us give thanks. Yang kedua, beribadah kepada Allah. Dalam bahasa Inggris, let us offer worship, pleasing to God in devotion and awe. Kalau dilanjutkan, ya, ada keterangan bahwa keduanya ini, baik mengucap syukur maupun beribadah kepada Allah, itu harus dilakukan menurut cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan hormat dan takut. Dalam bahasa Indonesia disebutkan dengan hormat dan takut. Sebenarnya arti yang lebih mewakili, ya, hormat itu bicara tentang pengabdian. Dalam bahasa Inggris disebutkan devotion. Ya, jadi hormat itu karena seperti seorang rakyat atau ajudan yang mengabdi, ya. Jadi itu adalah bentuk pengabdian. Dan takut itu, kata-kata yang lebih mewakilkan itu adalah kekaguman. Karena dalam bahasa Inggris disebut awe. Kalau ingat awe itu diperpanjang kita bisa bilang awesome. Awesome. Oh, how awesome. Kalau kita melihat sesuatu yang luar biasa gitu, kita kagum, kita akan bilang wow, how awesome. Nah, jadi itu adalah bentuk kekaguman kita kepada Tuhan. Jadi kita ingat respon yang benar terhadap situasi apapun yang sedang kita alami, yang menurut kita membuat kita merasa menderita, ya. Yang tadi Kak Helga sebutkan, kita merasa berbeda, kita dikucilkan teman, bahkan mungkin ada yang dibully, atau nggak dianggap misalnya sama orang tua. Apapun itu, ada dua respon yang kita bisa berikan, yaitu mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Dan kita juga harus ingat, sebenarnya segala hal yang kita anggap penderitaan atau kesulitan itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu adalah untuk memproses kita. Sebenarnya Tuhan mau melihat bagaimana reaksi kita. Tuhan mau melihat bagaimana perkembangan kita hari demi hari. Kan kita sudah terima Tuhan, kita sudah jadi orang percaya. Nah, kita akan diproses Tuhan lebih-lebih lagi. Tuhan mau lihat bagaimana reaksi kita, apakah kita mempraktekkan firman yang sudah kita terima itu. Apakah kita mempraktekkan dengan berespon yang baik. Dan satu hal lagi, sebenarnya kita juga diuji tidak hanya oleh kesulitan, tapi kadang kita diuji juga oleh berkat. Bagaimana respon kita saat kita menerima berkat? Apakah kita menganggap itu adalah suatu hak kita? Apakah kita menganggap bahwa berkat itu adalah suatu karunia dan kita mau membagikan berkat itu kepada orang lain juga? Respon-respon ini yang Tuhan selalu rindu dan mau melihat bahwa kita berespon yang benar, bahwa kita tahu bahwa setiap hal baik atau buruk itu Tuhan rancangkan pastinya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Helga ulangi lagi Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi kerajaan yang tidak tergoncangkan, baik dengan keadaan sesulit apapun, dengan keadaan seburuk apapun, atau dengan keadaan seluar biasa apapun, kita tetap berpegang pada kebenaran firman. Dan kita tetap mengucapkan syukur, juga beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan penuh pengabdian, dan kekaguman kita kepada Tuhan. Kemarin
Kak Helga ada saat teduh beberapa hari yang lalu, ada saat teduh dari Kejadian 8 ayat 20 sampai 22 yang menceritakan tentang Nuh. Bagaimana Nuh setelah melewati masa air bah, ya. Jadi kesulitan yang Nuh alami, kalau kita kan sekarang mengalami corona, nah dia mengalami ada bencana air bah di mana seluruh bumi itu ditutupi oleh air. Di ayat 20 sampai 22 diceritakan bahwa air bah itu sudah surut. Dan yang pertama kali Nuh lakukan, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia mendirikan mezbah sebagai ungkapan puji syukur dia bahwa akhirnya masa yang berat itu pastinya berat ya. Bayangkan ada di dalam bahtera, bolak-balik ya. Kita yang sekarang ini masih bisa ke Alfa sebentar ya, atau masih bisa ke Indomaret belanja, atau kayak Kak Helga masih kerja setiap hari seperti biasa karena perusahaan tempat Kak Helga bekerja itu perusahaan medis. Jadi kami tim garda depan yang harus selalu available 24 hour. Nah, kebayang Musa nih hanya di dalam bahtera, terus nggak ada daratan. Jadi daratannya hanya di lantai bahtera itu. Selebihnya adalah air. Yang mungkin di sini pasti ada juga yang mabuk ya, kalau di kapal gitu itu pasti udah pusing banget dengan keadaan itu. Karena itu saat sudah kering dia bersyukur, dia mendirikan mezbah dan dia mengungkapkan puji syukurnya itu dengan sepenuh hatinya, sehingga Tuhan mencium persembahannya yang harum itu. Karena hati Tuhan disenangkan, maka Tuhan pun melihat apa yang Nuh lakukan, dan Tuhan pun mengucapkan janji bahwa selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kalian sangat diberkati dengan pernyataan firman ini, sehingga ada suatu iman bahwa selama bumi masih ada, walaupun ada wabah corona, walaupun ada situasi yang sulit dan berat, atau ada sakit penyakit yang merontokkan seluruh tubuh jasmani kita, tapi selama bumi masih ada, kita masih melihat, kita masih hidup, ya ada janji Tuhan bahwa tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Karena itu teman-teman, apapun yang sedang kalian rasakan berat saat ini, ingat ini, bahwa selama bumi masih ada, selama hembusan nafasmu masih ada, takkan berhenti musim menabur. Karena itu menaburlah dengan apa yang ada padamu, dengan apa yang engkau bisa, ya, dan menuai. Orang yang menabur pasti punya planning kapan dia waktunya menabur. Dia punya planning kapan dia melihat pertumbuhan yang ada, dan dia tahu ada waktu untuk menuai panen. Nah, milikilah itu sehingga kalian akan terus bersemangat. Itulah respon yang benar. Kagak mau bagikan satu ayat lagi, Mazmur 32 ayat 8. Dikatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ayat ini menerangkan bahwa Tuhan berjanji untuk mengajar dan menuntun orang percaya yang telah diampuni. Melalui hal-hal yang kita alami, kesulitan-kesulitan yang kita alami, Tuhan mengajar dan menuntun kita. Kita memiliki roh yang mudah untuk diajari, yang menghargai kehadiran dan nasihat Allah. Kita percaya kepada Allah dan kita bersukacita di dalam Allah.
itulah penyembahan kita kepada Allah. Dalam bahasa Inggris, Mazmur 32 ayat 8 ini mengatakan, I will instruct and teach you about how you should live. I will advise you as I look you in the eye. Dia bilang, as I look you in the eye. Artinya dia berhadapan muka dengan kita. Dia memandang mata dengan mata kepada kita. Ada satu pujian yang sangat memberkati. Waktu pertama kali Kak Helga mendengar pujian ini, Kak Helga sangat diberkati. Dan sepertinya gak bisa menahan air mata mengalir. Karena disadarkan ya, terutama waktu pertama kali dengar lagu ini dalam keadaan yang sedang ada masalah. Setiap kita ada masalah, kadang kita merasa Allah itu begitu jauh, sehingga dia nggak mendengar saat kita berdoa. Tuhan, kita bertanya, Tuhan, are you really there? Do you hear my prayer? Nah, lagu ini menggambarkan hal ini. Kata-katanya seperti ini, Heavenly Father, are you really there? And do you hear and answer every child's pray? Di sini dikatakan, apakah engkau mendengar dan menjawab setiap doa anak-anakmu? Some say that heaven is far away, but I feel it close around me as I pray. Kata orang, surga itu rasanya jauh sekali. Tapi ternyata aku merasa surga itu dekat saat aku berlutut dan berdoa. Heavenly Father, I remember now something that Jesus told disciples long ago. Dan Bapa, aku ingat tentang apa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dahulu. Suffer the children to come to me. Biarlah setiap anak-anak yang mengalami beban berat, datanglah kepadaku. Father, in prayer, I'm coming now to thee. Ya Bapa, saat ini, aku yang dalam kesulitan ini, aku datang kepadamu. Lakukanlah itu. Pray, He is there. Berdoalah, Tuhan ada. Speak, He is listening. Ucapkanlah keluh kesahmu, Dia mendengarkanmu. You are His child. Engkau adalah anaknya. His love now surrounds you. Maka kasih Bapa itu ada melingkupi engkau. He hears your prayer. Dia mendengar doamu. He loves the children. Karena engkau anak-anaknya yang dia cintai. Of such is the kingdom of heaven. Dan disitulah kita merasa damai sejahtera seperti yang kita rasakan, seperti kita ada di dalam surga. Di dalam kerajaannya Allah, yaitu kerajaan surga. Haleluya, semoga memberkati. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini menjadi suatu pujian, menjadi suatu momentum untuk kita masuk ke dalam mezbah Tuhan dan untuk kita berlutut dan berbicara sama Tuhan. Dan biarlah Tuhan memandang kita mata, kita langsung berhadap-hadapan dengan kita. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan hati yang menyembah Tuhan. Heavenly Father, are you really there? And do you hear and answer every child's prayer? Some say that heaven
Ya Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat firman yang telah kami sama-sama dengar. Biar firman ini semakin menguatkan kami, sehingga kami tidak takut lagi menghadapi kesulitan. Kami bisa memberikan respon yang benar. Kami mau belajar seperti Musa yang tetap mengucap syukur, yang tetap beribadah kepadamu. Ya Bapa, kami tahu bahwa kami sebagai manusia sangat terbatas. Terkadang kami terganggu dengan keadaan yang menyulitkan atau keadaan yang sepertinya di luar dari rencana kami. Tapi ya Bapa, biar kami ingat bahwa Engkau yang berdaulat atas setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan setiap umat manusia. Tidak ada apapun yang terjadi tanpa seizin dari Engkau. Karena itu Bapa, ini kami mau menetapkan hati untuk selalu mengucap syukur dan untuk tidak meninggalkan ibadah kami. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau mendirikan mezbah itu setiap hari di rumah kami. Dan biar Tuhan, masa-masa pandemik ini memproses kami menjadi orang yang kuat, memproses kami untuk mengeluarkan hal-hal yang baru yang Engkau taruh sebagai hikmat di dalam diri kami. Dan biar Tuhan, kami menjadi orang-orang yang Engkau pakai untuk menjadi berkat, untuk menemukan jalan keluar, dan untuk menjadi jawaban bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa, berkati kami minggu ini, di minggu yang baru, dengan hati yang sudah diperbaharui lagi oleh-Mu. Kami siap menghadapi minggu yang baru ini dengan semangat. Dalam nama Yesus, Allah yang kami sembah, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Diberkatilah Engkau, diberkatilah kita semua. Kiranya Allah Bapa memberkati kita dengan kasih dan rahmat-Nya. Dan biar di dalam kasih Kristus kita semakin didewasakan. Dan biar Roh Kudus menyertai setiap langkah kita semua. Dalam nama Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kita sembah, semua yang percaya kita katakan amin. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Z4D, dan jangan lupa juga nih follow Instagram Z4D. Kenapa harus di follow? Biar kalian tentunya tahu info-info terkini dari Z4D. See you guys and God bless you.